Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cahyani Putri. Saya dari kelas PMIB dan kelompok 2 di PPKN yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Fikri Fadilah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Irni Febriantika, dan yang keempat Muhammad Akmal Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan bagi kepribadian bangsa dan arti serta tujuan ideologi. Sebelum ke pengertian pendidikan kewarganegaraan, perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang disebut warga negara itu. Dalam arti negara modern atau negara kebangsaan, dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga atau anggota dari sebuah negara. Maksudnya adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, pedagang, terus petani, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Sekarang beralih ke pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan dibentuk dari 2 kata. Yang pertama kata pendidikan dan yang kedua kata kewarganegaraan. Untuk istilah pendidikan, Anda dapat melihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia KUBI, atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Di sana menjelaskan tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Sedangkan kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civicus. Kata ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata civic, yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic itu lahir kata ilmu kewarganegaraan, dan civic education yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran sipik atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman Belanda dengan nama Burgerkunde. Jadi ketika zaman Belanda, pelajaran sipik itu telah dikenal, tapi bukan dengan kata pendidikan kewarganegaraan, melainkan dengan kata Burgerkunde. Selanjutnya adalah tujuan umum pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ialah untuk mendidik warga negara agar menjadi warga yang baik, yang dapat dilukiskan dengan kata warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Jahiri mengemukakan bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan
diharapkan dapat memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, dan pandangan hidup negara Republik Indonesia, dan dapat memahami secara langsung apa itu konstitusi dan hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Terus secara umum menurut Maftuh dan Safria bahwa tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, lalu mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan secara yudiris, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintrikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua itu diproses guna melatih para mahasiswa atau siswa untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik untuk hidup dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional secara historis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti dan tujuan ideologi. Pengertian secara umum dicetuskan pertama kali oleh Anthony Destutt de Tracy dan telah dikenalkan sejak abad ke-18 Masehi. Bertujuan untuk menyamakan gagasan dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan bersifat sistematis. Pengertian ideologi secara umum juga dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu. Ideologi di sini bersifat mengikat dan sistematis. Sedangkan menurut harfiah, ideologi diambil dari kata idios dan logos. Ini berasal dari bahasa Yunani. Kata idio berarti ide atau gagasan atau pemikiran. Sedangkan kata logos yang diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka secara bahasa, arti kata ideologi adalah segenap pemikiran dan ilmu yang ditunjukkan untuk dapat mencapai tujuan dan angan-angan masyarakat dalam aspek hidup tertentu. Ada juga menurut para ahli menyimpulkan bahwa ideologi merupakan pemikiran manusia yang dapat digunakan untuk merujuk pada totalitas yang dapat ia lakukan. Sedangkan menurut Mubiarto, pengertian ideologi adalah sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Dan selanjutnya adalah tujuan utama di balik ideologi.
Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Pemikiran normatif yaitu berpegang teguh pada norma atau aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tujuannya juga dapat mempersatukan bangsa, membimbing dan mengarahkan bangsa pada tujuan bersama, atau memberi arah dan cita-cita bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.